Bantahan kedua kepada Gus Said Lirboyo. Oleh Mbah Mauliak. Tulisan ini akan membuktikan bahwa Gus Said lah yang mengkhianati warisan Wali Songo dan Jamiyah Tarikah Mutabarah Nahdlatul Ulama, Jatman, dengan menjadi antek pemalsu sejarah Nahdlatul Ulama. Akibatnya, dia telah menodai nama besar Lirboyo dan menanggung dosa besar karena mencoreng integritas sejarah Islam Nusantara. Kata-katanya yang penuh kebencian akan berbalik menghantam dirinya sendiri. Gus Said, pengkhianat warisan Wali Songo. Pandangan Gus Said tentang PWI adalah cerminan dari kebodohan intelektual dan pengkhianatan terhadap tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama. Sebagai figur yang seharusnya menjaga marwah Lirboyo, ia justru terjerumus dalam lumpur pemalsuan sejarah NU, menjadi boneka bagi kepentingan yang mencoreng kehormatan Wali Songo. Sikapnya bukan hanya mudarat bagi umat, tetapi juga menghancurkan kredibilitas Lirboyo sebagai lembaga pendidikan Islam yang seharusnya menjadi benteng kebenaran. Dalam fikih aswaja, menegakkan hak adalah kewajiban, sementara mendukung kebatilan adalah dosa besar dan Gus Said jelas telah memilih jalan yang terakhir. 1. Tuduhan menyakiti Rasulullah dan Habaib. Gus Said menuduh PWI menyakiti Rasulullah dengan menghina Habaib yang nasabnya diakui sahih. Ini adalah tuduhan ngawur yang lahir dari emosi, bukan akal sehat. PWI tidak pernah menghina keturunan Rasulullah yang sah, justru mereka mengungkap penipuan nasab oleh oknum yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah tanpa bukti sahih. Dalam fikih aswaja, Imam Malik Malikiyah dan Imam Nawawi Syafi'iyah menegaskan bahwa klaim nasab palsu adalah kezaliman yang mencemarkan kehormatan Rasulullah. Kitab Al-Majmu', Syarh Al-Muhadzab karya Imam Nawawi jelas menyebutkan bahwa memalsukan nasab adalah dosa besar yang mengundang laknat. Dengan mendukung pemalsu nasab, Gus Said lah yang menyakiti Rasulullah dan mencoreng martabat Habaib sejati. Dari perspektif psikologis, tuduhannya adalah proyeksi rasa bersalahnya sendiri yang kini berbalik menohok dirinya. 2. Tuduhan mencoreng nama Wali Songo. Gus Said mengklaim PWI mencoreng nama Wali Songo dengan mengaku sebagai keturunan tanpa bukti. Ini adalah kebohongan terang-terangan yang memperlihatkan ketidakpahamannya terhadap misi PWI. PWI tidak pernah mengklaim keturunan Wali Songo, mereka justru meluruskan sejarah yang dipalsukan oleh pihak-pihak seperti yang didukung Gus Said. Dalam perspektif filosofis, kebenaran sejarah adalah pilar integritas intelektual. Sesuatu yang jelas-jelas dilanggar oleh Gus Said dengan menjadi antek pemalsu sejarah Nahdlatul Ulama. Bukti arkeologi dan naskah-naskah kuno menunjukkan bahwa banyak makam Wali Songo telah dimanipulasi untuk kepentingan politik dan ekonomi, dan Gus Said malah memperkuat kebatilan ini. Dialah yang mencoreng nama Wali Songo dengan mendukung narasi palsu yang bertentangan dengan dakwah damai para wali. 3. Tuduhan mengusung nama pribumi. Gus Said menilai penggunaan istilah pribumi oleh PWI tidak tepat karena Wali Songo adalah pendatang. Argumen ini dangkal dan mencerminkan ketidakmampuan berpikir kritis. Wali Songo, meskipun berasal dari luar, telah berasimilasi dan menjadi bagian dari identitas lokal Nusantara. Fakta yang diakui oleh sejarawan seperti Asyumardi Asra. Istilah pribumi dalam konteks PWI adalah simbol penghormatan terhadap warisan budaya lokal yang dibangun Wali Songo, bukan untuk memecah belah. Dalam psikologi sosial, identitas kolektif memperkuat kohesi masyarakat, dan PWI justru mendukung hal ini. Gus Said, dengan sikapnya yang memutarbalikkan fakta, menunjukkan kebodohan akademik yang memalukan bagi seorang yang mengaku mewakili Lirboyo. 4. Tuduhan menyakiti para aulia. Gus Said menuduh PWI menyakiti aulia dan pengikutnya, mengutip hadis tentang dosa besar memusuhi kekasih Allah. Tuduhan ini adalah manipulasi emosional yang tidak berdasar. PWI tidak menyerang aulia sejati, melainkan mengkritik oknum yang mengeksploitasi klaim spiritual untuk kepentingan pribadi. Dalam fikih aswaja, menurut Imam Ahmad bin Hanbal Hanabilah, melindungi umat dari penyesatan adalah wajib kifayah. Gus Said, dengan mendukung pemalsu makam dan sejarah, justru yang menyakiti umat dan aulia sejati. Hadis yang ia kutip, barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya, berbalik mengarah kepadanya sendiri karena ia telah menjadi pelindung kebatilan. 5. Tuduhan menyebarkan kebencian. Gus Said menuduh PWI menyebarkan narasi yang memecah belah umat. Ini adalah fitnah yang lahir dari kepanikan melihat kebenaran terungkap. PWI berupaya menyatukan umat dalam kebenaran sejarah, bukan kebohongan yang didukung Gus Said. Dalam perspektif filosofis Aristoteles, kebenaran adalah dasar persatuan yang hakiki, sementara kebohongan hanya melahirkan konflik laten.
Dari sudut psikologi, tuduhan ini adalah mekanisme pertahanan diri Gus Said yang mencoba menutupi rasa bersalahnya sebagai antek pemalsu sejarah. Dialah yang memecah belah umat dengan mendukung narasi palsu yang merusak warisan Nahdlatul Ulama. Gus Said, dosa besar bagi Lirboyo dan Nahdlatul Ulama. Gus Said Lirboyo adalah pengkhianat sejati terhadap Wali Songo dan Jatman Nahdlatul Ulama. Dengan menjadi antek pemalsu makam dan sejarah, ia telah menodai integritas Lirboyo dan mencoreng nama besar Nahdlatul Ulama. Tuduhan-tuduhannya terhadap PWI adalah cerminan dari kebusukan hatinya sendiri. Kata-katanya yang pedas dan penuh kebencian kini berbalik menghantam dirinya sebagai pelaku dosa besar. Dalam fikih aswaja 4 mazhab, mendukung kebatilan dan menutupi kebenaran adalah pengingkaran terhadap Allah. Secara filosofis, ia telah kehilangan legitimasi intelektual. Secara psikologis, ia adalah korban delusion of grandeur yang kini terbongkar. Gus Said harus bertaubat sebelum azab Allah menimpanya, karena dialah yang telah membawa Lirboyo ke dalam lumpur kehinaan sebagai pusat pemalsuan sejarah Nahdlatul Ulama. Semoga Allah membukakan mata hati umat untuk melihat kebenaran di balik kebohongan yang ia sebarkan.